Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nekat mengeksploitasi 3 anaknya, seorang wanita di Balikpapan ditangkap polisi dan terancam pidana 10 tahun penjara. Pengerjaan perbaikan jembatan Sambaliung Kabupaten Berau tertunda, membuat warga resah. Di segmen terakhir ada wisata menarik di Kutai Kartanegara, yakni wisata 3 danau. Kapal pendarat atau LCT inilah yang nantinya dimanfaatkan warga Sambaliung untuk menyeberangi Sungai Kelai. Uji coba pengangkutan kendaraan dan orang dari Limunjan Sambaliung menuju Singkuang Tanjung Redep dilakukan Rabu siang. Nantinya kapal akan mulai dimanfaatkan saat jembatan penyeberangan diperbaiki. Meski uji coba sudah dilakukan, namun LCT ini belum bisa dimanfaatkan warga karena Bupati Berau belum menerbitkan surat keputusan terkait trayek layanan kapal tersebut. Nantinya biaya penyeberangan ditanggung pemerintah kabupaten. Jadi prosedurnya itu bahwa Bupati Berau itu menerbitkan trayek dulu. Habis diterbitkan trayek, nanti di Subberau menerbitkan izin operasi. Nah, setelah menerbitkan izin operasi di Subberau, ini menentukan tarif. Walaupun gratis, tapi SK menentukan tarif tetap dibuat. Kabar pemanfaatan kapal untuk penyeberangan kendaraan tidak membuat warga gembira karena pengerjaan jembatan masih belum terlaksana. Warga menghendaki pengerjaan dipercepat agar jembatan tersebut bisa kembali dimanfaatkan. Seharusnya sih dari Pemkab harus cepat ya, karena ini kan sudah berlarut-larut penundaannya. Seharusnya kemarin tanggal 1 udah disampaikan kepada masyarakat sudah akan ditutup. Ternyata ada kendala lagi. Mungkin harapan kami dari masyarakat yang berada di pesisir selatan yang salah satu yang paling terdampak ya secara ekonomi maupun mobilitas kami ke ibu kota. Ya pengennya sih cepat dilaksanakan perbaikan supaya tidak mundur-mundur lagi. Jembatan inilah yang rencananya akan ditutup. Akan tetapi perbaikan tertunda oleh berbagai sebab, salah satunya yakni izin trayek angkutan sungai dengan menggunakan LCT atau kapal pendarat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jalan rusak di beberapa kampung di Kabupaten Berau masih terlihat. Umumnya kerusakan terjadi di kampung-kampung terpencil dan menyebabkan warga kesulitan melintas saat musim hujan. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Syekh Nurdin menyatakan peningkatan kualitas jalan terkendala status lahan. Itu karena beberapa lokasi masuk dalam kawasan budidaya kehutanan atau KBK. Upaya Pemkab Berau adalah merevisi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. 115.000 hektar kawasan budidaya kehutanan diusulkan menjadi kawasan budidaya non-kehutanan atau KBNK. Setiap kabupaten itu ditinjau oleh tim terpadu untuk memverifikasi usulan yang sudah diusulkan oleh kabupaten. Seluruh kabupaten sekarang tim terpadunya bergerak ke seluruh kabupaten. Ada berapa hektar Pak yang menjadi acuan? Kalau di usulan kita sekitar 115 ribuan. 115 ribuan. Yang kita prioritaskan itu memang wilayah berapa? 115 ribuan. Seluruh Kaltim itu 700 ribu. Oke. Nah,
yang kita produksikan untuk jalanan. Jalanan itu seperti contoh Merasa itu ada, kalau awamnya itu kan orang menyebut KBK itu kan kawasan hutan, APL itu KBNK. Jadi Merasa itu contohnya masuk kampung Merasa itu KBNK, kemudian beberapa kilo lagi KBK, kemudian beberapa kilo lagi KBNK, itu kan tidak Pemda pada saat melakukan peningkatan jalan itu terkendala di situ. Pemkab Berau menghendaki usulannya disetujui agar jalan di perkampungan kualitasnya lebih baik. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemberangkatan jemaah calon haji asal Samarinda ini berlangsung Rabu pagi di Gor Segiri. Pemberangkatan kali ini cukup ramai karena diikuti ribuan pengantar. Suasana haru pun tidak bisa dihindari saat jemaah mulai diberangkatkan dengan menumpang bus. Salah satu jemaah yang tak kuasa menahan haru adalah Haria. Penantiannya selama 12 tahun tidak sia-sia. Haria berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Oh, berarti sudah 12 tahun. Bagaimana perasaannya hari ini Bu akhirnya bisa berangkat? Bisa berangkat haji bagaimana? Sudah senang ya? Ibu sama siapa berangkatnya, Bu? Sendiri aja. Sendiri ya? Warga kecamatan mana, Bu? Samarinda Seberang. Usia berapa kita nih, Bu? 53. Akhirnya bisa berangkat haji ya, setelah 12 tahun. Itu hasil tabungan kah? Iya. Hasil tabungan sendiri ya? Mas, perasaannya Mas berangkat haji nih, Mas? Alhamdulillah. Boleh Pak. Alhamdulillah ya. Semoga semua jamaah Samarinda sehat. Sama siapa aja Mas berangkatnya, Mas? Sama saudara. Sama saudara berapa orang? Berempat. Berempat ya? Kepala Kantor Kementerian Agama Baikuni mengatakan pemberangkatan calon haji asal Samarinda ini sudah 2 kali dilakukan. Untuk kali ini jemaah yang diberangkatkan 164 orang, terdiri dari 62 laki-laki dan 102 perempuan. Ini dari Samarinda pemberangkatan kedua, tapi kloternya 05 Balikpapan. Sebanyak 164 orang. Laki-laki 62, yang perempuannya 102. Jemaah ini dari mana aja, Pak? Ya. Sekecamatan di kota Samarinda. Samarinda ya? Hanya Samarinda. Hanya Samarinda. Pada umumnya ya, pada umumnya kita usianya 94. Terus yang lansia, yang paling muda lansia itu 80. Jemaah calon haji yang tergabung di kloter 05 ini diterbangkan ke Jeddah Rabu siang. Sebelum itu, para jemaah akan menjalani karantina di Asrama Haji Batakan Balikpapan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.